Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Sayyidal awwalin wal akhirin. Assalamu alayka ya Sayyidal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Izinkan Al-Fakir di awal untuk berwasiat untuk diri pribadi dan bagi kita semuanya yang hadir di sini. Mari sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersungguh-sungguh menjalankan segala perintah-perintah Allah dan bersungguh-sungguh meninggalkan semua larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji hanya milik Allah dan salawat kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan takdir Allah hari ini, Allah takdirkan Al-Fakir berbicara di sini dan bertepatan pula dengan hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Maka saya teringat, hadirin yang dirahmati Allah, saya pernah bertanya kepada guru saya, Pak Kiai, apa hikmah yang bisa saya ambil dari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka kemudian guru saya menjawab, kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat terbesar yang ada di muka bumi. Guru saya bilang, Pak, kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu
nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan ke dunia. Lalu kemudian hadirin yang dirahmati Allah, saya coba merenungi. Ternyata memang kelahiran baginda kita yang kita cintai, yang kita rindukan, itu adalah nikmat terbesar dalam hidup kita. Wasilah dari lahirnya Nabi Muhammad SAW, yang pertama apa nikmat terbesarnya? Kita merasakan nikmat Islam. Kita merasakan nikmatnya beragama Islam. Karena risalah Islam dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nikmat terbesar yang kedua dengan lahirnya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang setiap hari kita baca, yaitu Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran yang kita baca awal mulanya adalah disampaikan oleh baginda kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Islam lahir, Al-Quran turun, maka nikmat terbesar selanjutnya adalah kita bisa melaksanakan syariat Islam. Kita jadi tahu tata cara sholat, kita bisa merasakan nikmatnya berpuasa di bulan Ramadan, kita tahu batasan-batasan nisab dari zakat, kita juga pernah merasakan berwukuf di padang Arafah karena menunaikan ibadah haji. Dan itu adalah nikmat terbesar dari Allah melalui lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian setelah Allah turunkan Islam, Allah turunkan Al-Quran, kita bisa melaksanakan syariat-syariat Islam, maka nikmat selanjutnya yang menjadi nikmat terbesar bagi kita atas kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita jadi tahu sunnah-sunnah atau kebiasaan-kebiasaan Rasulullah melalui hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum berangkat ke sini, kita disunahkan pakai wangi-wangian. Kita tahu karena baginda Nabi mencontohkan itu. Dan inilah salah satu yang harusnya kita renungi atas nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita berkat kelahirannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayuhal hadirun rahimakumullah, dalam hidup kita pasti kita pernah memiliki jasa kepada seseorang. Mungkin orang itu membantu kita dalam urusan keuangan. Mungkin orang itu membantu kita dalam urusan pekerjaan. Atau mungkin orang itu membantu kita ketika kita mengalami kesusahan. Maka biasanya ketika kita mendapatkan bantuan itu, kita merasakan apa? Kita merasakan kita punya jasa besar kepada orang itu karena dia telah membantu kita saat kita mengalami kesusahan. Maka di waktu yang mulia ini kita mengingatkan kembali bahwa di atas itu semua ada orang yang lebih berjasa dalam hidup kita, yang membuat kita bisa sholat, yang membuat kita bisa baca Quran, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tanpa adanya beliau, Pak, kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam hari ini. Maka
sebagaimana kita membalas jasa kepada orang-orang yang telah membantu dalam kehidupan kita. Hari ini saya mengingatkan untuk diri pribadi dan buat kita semuanya. Ayo sama-sama kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau kita bisa ada di tempat ini, kita bisa merasakan indahnya Islam, kita bisa merasakan nikmatnya membaca Quran, kita bisa merasakan indahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama dalam meneladani kelahiran, meneladani sikap Nabi atas kelahiran Rasulullah ini, maka yang paling pertama adalah yang harus kita lakukan, kita jangan sampai lupa terhadap jasa besar dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian yang kedua, sebagai bentuk balas jasa kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di pondok kami, Pak, kami mengurusi pondok tahfidz Quran yang santri-santrinya itu adalah anak-anak berkebutuhan khusus. Anak-anak yang Down syndrome, anak-anak autis, dan anak-anak berkebutuhan khusus lainnya. Dan dari situ kami belajar banyak bahwa ternyata Al-Quran itu bukan hanya sebagai petunjuk, ya. Al-Quran itu bukan hanya rahmat, Al-Quran itu bukan hanya penyembuh, tetapi Al-Quran itu bisa merubah hidup kita. Maka bentuk yang harus kita lakukan meneladani Rasulullah adalah, saya ingatkan buat diri pribadi dan buat kita semuanya, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Dan saya diingatkan, kalau kita ingat kita lagi baca Quran, yang pertama harus kita ingat, hadirin yang dirahmati Allah, adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi saya sampaikan, salah satu bentuk rasa terima kasih kita kepada baginda Nabi Muhammad yaitu apa? Kita jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Al-Quran sekali lagi bukan hanya penyembuh, bukan hanya petunjuk, bukan hanya pembeda, tapi Al-Quran itu bisa merubah hidup kita. Bagaimana caranya Al-Quran bisa merubah hidup kita? Yang pertama, perbanyak baca Quran. Yang kedua, perbanyak mendengarkan Al-Quran. Yang ketiga, yaitu belajar mengkaji ilmu-ilmu Al-Quran, pelajari tafsir dan makna-makna dari ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, agar hidup kita berubah, sebab pertolongan dari Al-Quran adalah kita sering-sering mentadaburi atau merenungi ayat-ayat Allah, ya, kita merenungi kebesaran-kebesaran Allah yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang kelima, yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, bahwa Al-Quran bisa merubah hidup kita, dan ini harus menjadi teladan buat kita semuanya, yaitu adalah meyakini isi Al-Quran. Ustadz, saya nggak bisa baca Quran, saya nggak punya waktu baca Quran. Baik, kalau nggak bisa baca Quran, tapi jangan kelewat untuk mendengarkan Quran, Pak. Di mobil kita, di kantor, dimanapun, kalau bisa yang harus sering kita dengar adalah Al-Quran. Karena dengan dekatnya kita sama Al-Quran, insya Allah pertolongan Allah akan semakin dekat kepada kita.
Yang ketiga, Ustadz, saya nggak bisa baca, saya nggak punya waktu dengerin. Kalau nggak bisa punya waktu untuk mendengarkan, membaca, oke, baik. Maka lakukan yang ketiga, belajar ilmu-ilmu Al-Quran. Bisa datang ke kajian-kajian atau bisa saksikan di media sosial atau di internet. Ustadz, saya nggak bisa baca Quran, saya nggak bisa mendengarkan Al-Quran, hidup saya sibuk Ustadz. Apalagi saya harus datang ke pengajian-pengajian, ke majelis-majelis ilmu, saya nggak punya waktu. Oke, kalaupun kita nggak bisa membaca Quran, kita nggak bisa mendengarkan Al-Quran dimanapun kita berada, kita nggak bisa mengkaji ilmu-ilmu Al-Quran, maka yang keempat jangan sampai hilang, Pak. Minimal kita mentadaburi atau merenungi ayat-ayat Al-Quran. Tapi Masya Allah, memang hari ini ujiannya sangat berat, hadirin yang dirahmati Allah. Kita mungkin akan kesulitan membaca Quran, ada juga yang kesulitan mendengarkan Al-Quran. Hanya mendengarkan saja pun kesulitan. Karena di kantornya yang terdengar adalah selain Al-Quran. Karena di handphonenya yang didengarkan, yang dilihat adalah selain Al-Quran. Maka kalau kita sekali lagi tidak bisa membaca, kita tidak bisa mendengarkan, kita tidak bisa mempelajari Al-Quran, kita bahkan tidak bisa punya waktu juga untuk merenungi, maka yang terakhir, ini kuncinya, kita harus meyakini apa yang ada di dalam Al-Quran. Tentu kalau hadirin semua yang dirahmati Allah, ini akan sempurna. Rajin membaca, rajin mendengarkan, di mana-mana yang didengarkan hanya lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, di kantornya, di tokonya, Masya Allah. Kemudian juga semangat untuk mengkaji Al-Quran, ini yang idealnya seperti itu hadirin yang dirahmati Allah. Dan kemudian kita mentadaburinya, bahkan sampai akhirnya kita meyakini apa yang menjadi isi di dalam Al-Quran. Tapi kalau 4 poin pertama tidak bisa kita kejar, maka yang paling terakhir adalah minimal kita harus meyakini apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Al-Quran mengatakan bersama kesulitan akan ada kemudahan. Kita yakin, kita bilang, ya Allah, saya yakin kepadamu, setelah kesulitan ini engkau akan berikan kemudahan. Maka insya Allah Quran itu Pak, akan menjadi penolong dalam hidup kita. Hanya cukup dengan meyakini, tapi tentunya lebih baik sempurna 5-5-nya. Kita membaca, kita mendengarkan, kita mengkaji, kita mentadaburi, dan kita meyakini. Maka untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua, karena waktu kita terbatas, maka pesannya adalah jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Barakallahu wa lakum fil Quranil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qauli hadza, innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin.
Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa ani baqiyatus sahabati ajmain wa khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsani ila yaumiddin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Duhai Allah yang menyaksikan pertemuan ini, ya Rabb, berkahi pertemuan ini ya Allah. Berkahi pertemuan ini ya Rahman. Hanya kepadamu kami memohon ya Rabb. Hari ini bertepatan dengan lahirnya kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada yang paling kami minta kecuali Engkau ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Rabb. Dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami mohon ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Rabb. Ampuni dosa guru-guru kami ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah. Terima taubat kami. Ampuni kalau selama ini kami jauh dari Quran ya Allah. Ampuni kalau selama ini kami jauh dari Engkau ya Rabb. Ampuni selama ini kami kalau kurang mencintai Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, maka di hari yang mulia ini tidaklah kami keluar dari rumahmu ini ya Rabb, kecuali Engkau ampuni seluruh dosa-dosa kami. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina ya Allah fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, mulai hari ini kami mohon dengan keberkahan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan kami hamba-hambamu yang semakin senang menyebut-nyebut namamu ya Rabb. Allahumma a'inna ala dzikrika. Ya Allah, jadikan kami ahli zikrullah. Jadikan kami selalu mengingatmu ya Rabb. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika ya Allah. Takdirkan mulai hari ini kami menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur atas semua nikmat-Mu. Mensyukuri seluruh nikmat-nikmat-Mu ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah. Tolong kami ya Rabb, supaya salat kami lebih khusyuk. Tolong kami ya Allah, supaya kami pandai membaca Quran, pandai memaknai isi-isi Al-Quran, pandai mengamalkan isi-isi Al-Quran ya Allah. Ya Allah, tolong kami ya Rabb untuk senantiasa beribadah kepadamu ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami supaya semua ibadah kami Engkau terima, ibadah kami Engkau ridhoi ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan terakhir ya Rabb, ubahlah hidup kami menjadi lebih baik ya arhamar rahimin. Ubahlah kehidupan kami menjadi lebih baik ya Allah.
keluarga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, dunia dan akhirat kami ya Rob. Takdirkan, Engkau berikan takdir yang baik mulai hari ini dan seterusnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.